Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marieta Safira dari kelas 2B Manajemen Pemasaran, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, analisis regresi, serta korelasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, sebelumnya apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang kita miliki mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya sudah memiliki data di Excel yaitu jam kerja sebagai X dan jumlah produksi sebagai Y. Lalu kita kembali lagi ke SPSS, kita ke variable view. Lalu untuk nama yang pertama kita isi X, desimalnya kita buat menjadi 0, dan labelnya kita isi menjadi jam kerja. Lalu yang kedua yaitu kita isi menjadi Y, desimalnya juga sama, kita ubah menjadi 0, dan labelnya kita isi menjadi jumlah produksi. Selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Nah, sudah bisa dilihat, sudah berubah menjadi X dan Y. Lalu kita kembali lagi ke data Excel, kita copy jam kerja dan jumlah produksinya. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Selanjutnya kita pilih Analyze bagian Regression. Lalu kita pilih bagian linear. Untuk independen kita isi jam kerja yaitu X dan dependennya kita isi jumlah produksi yaitu Y. Lalu kita pilih Save dan kita centang bagian residual yang unstandarized. Setelah itu kita klik OK. Oke lagi, lalu ini kita tutup dulu. Kita kembali lagi ke SPSS. Nah, di sini sudah muncul data residual. Selanjutnya kita pilih Analyze lagi. Kita pilih bagian non-parametric test. Selanjutnya kita pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih one sample GS. Untuk itu kita masukkan unstandarized ke test variable list, lalu kita pastikan yang normal sudah tercentang. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Setelah itu kita buka kembali untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Bisa kita lihat untuk nilai signifikansi yaitu 0,158. Jadi berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,158 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu kita kembali ke tabel regresi. Yang pertama yaitu variabel remove atau enter. Tabel tersebut menunjukkan hasil analisis regresi dengan variabel yang digunakan. Dalam model ini, variabel independen yang dimasukkan adalah jam kerja. Selain itu, tabel ini juga mencantumkan bahwa variabel dependen yang digunakan dalam analisis ini adalah jumlah produksi. Jadi, regresi ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah jam kerja terhadap jumlah produksi. Untuk selanjutnya yaitu tabel model summary. Tabel ini menunjukkan hasil dari model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah jam kerja dan jumlah produksi. Nilai R adalah 0,99 yang berarti ada hubungan yang sangat kuat antara jam kerja dan jumlah produksi. Untuk nilai R square adalah 0,998 yang berarti 99,8% variasi dalam jumlah produksi dapat dijelaskan oleh jumlah jam kerja.
Untuk yang adjust R-square juga 0,998, menunjukkan bahwa model ini sangat akurat dan tidak terlalu menyesuaikan diri dengan data. Untuk standar error dari estimasi yang adalah 5,342 yang menunjukkan seberapa jauh data yang diamati. Yang selanjutnya yaitu ada tabel ANOVA. Tabel ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara jam kerja dan jumlah produksi. Nilai F sebesar 4201,486 dan nilai signifikan kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa jam kerja secara statistik mempengaruhi jumlah produksi dengan sangat kuat. Dengan kata lain, variasi dalam jumlah produksi sebagian besar dapat dijelaskan oleh variasi dalam jam kerja. Tabel koefisien adalah menunjukkan bahwa jam kerja secara signifikan mempengaruhi jumlah produksi. Koefisien untuk jam kerja adalah 5,865 yang berarti setiap tambahan 1 jam kerja meningkatkan jumlah produksi sebesar 5,865 unit. Nilai T yang sangat tinggi yaitu 64,819 dan nilai signifikan kurang dari 0,001 menunjukkan pengaruh ini sangat signifikan secara statistik. Sementara itu konstanta sebesar 6,127 tidak signifikan secara statistik. Jadi jam kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan jumlah produksi. Yang selanjutnya yaitu tabel residual statistik. Ini menunjukkan informasi tentang prediksi dan kesalahan residual dalam model regresi untuk jumlah produksi. Nilai yang diprediksi oleh model berkisar dari 41,32 hingga 410,83 dengan rata-rata 194,40. Residual yaitu selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual berkisar dari min 4,240 hingga 12,681 dengan rata-rata mendekati 0, yang berarti prediksi model cukup akurat secara keseluruhan. Selanjutnya kita kembali ke SPSS untuk mencari nilai korelasi. Yang pertama, kita pilih bagian correlation, lalu kita pilih bivariate, dan setelahnya kita pilih jam kerja dan jumlah produksi ke variables, lalu kita klik OK. Setelahnya akan muncul output dari correlation. Berdasarkan tabel koefisien korelasi antara jam kerja dan jumlah produksi adalah 0,999. Nilai ini mendekati 1 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel. Berdasarkan tabel korelasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jam kerja dan jumlah produksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama jam kerja karyawan, semakin banyak pula jumlah produk yang dihasilkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.